Tujuan kekuasaan. Sesungguhnya aku telah memberikan kuasa kepada kamu untuk menginjak ular dan kalajengking, dan kuasa untuk menahan kekuatan musuh, sehingga tidak ada yang akan membahayakan kamu. Lukas 10 ayat 19. Suatu hari saya diberikan wewenang atau kekuasaan oleh kepala kantor saya untuk memimpin sebuah proyek mendirikan gedung sentral telepon otomat beserta jaringannya di daerah Palopo, Sulawesi Selatan pada tahun 1994. Saat itu saya bertugas sebagai Kepala Dinas Pemasaran Kantor Daerah Telekomunikasi Parepare, Sulawesi Selatan. Tentunya kekuasaan yang diberikan kepada saya mempunyai tujuan untuk keberhasilan proyek tersebut, sehingga di Palopo akan berdiri sentral telepon otomat yang akan melayani masyarakat Kabupaten Palopo dan sekitarnya akan kebutuhan telepon otomat waktu itu. Singkat kata, atas seizin Tuhan, proyek itu berhasil dan membawa nama baik telekomunikasi di Provinsi Sulawesi Selatan, khususnya di Kabupaten Palopo dan sekitarnya. Di dalam dunia persilatan, keberhasilan murid menunaikan tugas akan membawa kemuliaan dan kehormatan bagi sang guru. Demikian juga dengan murid-murid Kristus. Keberhasilan mereka dalam tugas pengutusan yang Kristus berikan membawa sukacita tersendiri pada Kristus. Lukas 10 ayat 21. Mengapa demikian? Karena para murid menaklukkan setan-setan dalam nama Yesus. Lukas 10 ayat 17. Di balik keberhasilan para murid, Tuhan Yesuslah yang menang. Kemenangan itu diungkap oleh Yesus. Aku melihat iblis jatuh seperti kilat dari langit. Lukas 10 ayat 18. Itu sebabnya para murid diingatkan untuk tidak membanggakan keberhasilan mereka, melainkan memuliakan Allah yang sudah memilih mereka sebagai miliknya. Lukas 10 ayat 20. Dan yang sekaligus memperlengkapi mereka untuk pelayanan tersebut. Lukas 10 ayat 19. Keberhasilan para murid juga membuktikan cara Allah Bapa berkarya lewat anaknya. Para murid yang dipilih Yesus bukan orang-orang pintar atau cerdas di mata dunia. Mereka bahkan sebenarnya dipandang sebelah mata. Namun, justru kehendak Bapalah dalam hikmatnya memilih mereka dan memakai mereka untuk mengalahkan musuhnya. Lukas 10 ayat 21. Bersukacitalah karena Tuhan telah memilihmu untuk melayani Dia. Itu suatu anugerah. Anugerah harus direspon dengan syukur dan bukan merasa diri hebat. Keberhasilan dalam pelayanan harus direspon dengan mengembalikan segala kemuliaan kepada Dia yang satu-satunya layak menerima hormat dan kemuliaan. Maka saat kesulitan dan rintangan menghadang langkah pelayanan kita tidak surut dan kecewa. Sebaliknya belajar bersandar kepadanya dan tekun menantikan Dia menyatakan kuasa-Nya. Diterima atau ditolak adalah hal biasa. Yang penting setia mewartakan kebenaran dan sedia menerima konsekuensinya. Tujuan kekuasaan yang diberikan kepada kita adalah untuk menyenangkan dan memuliakan Dia. Amin. Jika Tuhan memanggil Anda untuk melayaninya, percayalah Dia juga akan memperlengkapi Anda.